Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi yang cerah sejuk, kami datang kepadamu. Kiranya Roh Tuhan menaungi kami, sehingga dalam ibadah ini kami dapat membaca dan merenungkan sabdamu yang kudus dengan baik dan benar. Seluruh jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing, dimanapun berada, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan mengurapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ supaya kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai 13. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah saya pagi ini agak panjang, karena itu kita bersiap-siap agak lama untuk duduk. Tema kita sederhana, dikuatkan dalam kelemahan. Dikuatkan dalam kelemahan. Nah, ada dua perikop yang kita baca. Yang pertama, kita melihat bahwa orang-orang kagum dengan Yesus, tetapi justru dari situ orang-orang itu menolak kehadiran Yesus. Dia memang luar biasa. Dia memang luar biasa. Tapi dia kan anaknya Maria, anaknya Yusuf, si tukang kayu. Wah, gak mungkin dia bisa begitu. Nonsen, itu dari setan. Maka akhirnya semua menolak Yesus. Sampai hari ini saudara, kalau kita melihat di Nazaret, di wilayah Kapernaum, kampung-kampung di mana Yesus kecil, Yesus berada, itu tidak seorang pun ada. Dan di sana tidak ada yang percaya kepada Yesus, bahkan sekarang menjadi sebuah padang. Tempat itu tidak lagi dihuni oleh manusia, karena semuanya tidak mau mengikut Yesus sehingga dia mati semuanya. Kira-kira begitu. Nah, bagian kedua, perikop kedua ini, Yesus mengutus para murid. 12 orang diutus untuk berangkat dua-dua. Mungkin juga ini yang 70 orang diberangkatkan dua-dua. Ya. Kalau di perikop pertama, orang ini tidak percaya bahwa Yesus itu dari Allah. Nah, di perikop kedua, ketika mengutus Yesus ingin mengatakan kepada para murid, kamu harus bisa membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu adalah saya. Kira-kira begitu. Jadi kalau itu dibuat dengan perkataan saya sekarang ini, kamu berangkat berdua-dua, kamu harus bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Sehingga kamu gak perlu bawa baju, gak perlu bawa makanan, kamu pasti bisa makan, kamu pasti bisa berpakaian, gitu ya. Dan itu artinya bahwa Allah pelihara kamu, dan Allah itu adalah saya karena aku yang mengutus kamu. Nah, untuk apa diutus? Ayat 12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ingat, di sini diutus untuk tidak mengkristenkan. Tidak ada orang, karena pada waktu Yesus hidup belum ada istilah Kristen. Belum ada istilah Kristen. Sehingga memang Yesus mengutus para murid untuk tidak menjadikan orang Kristen, tetapi untuk bertobat. Yang bertobat itu berarti berperilaku seperti Kristus. Nah, dari situlah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memahami tema ini, dikuatkan dalam kelemahan. Dikuatkan dalam kelemahan. Lalu di mana letaknya kelemahan itu, dan di mana letak kita dikuatkan dalam kelemahan kita? Kita akan melihat diri kita sendiri yang lemah, dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk daerahnya, untuk juga mengutus para murid. Dan siapa sekarang yang diutus? Jawabnya sederhana, sekarang yang diutus adalah kita. Kitalah yang sekarang menjadi murid Kristus, keluarga Kristus, kitalah yang diutus. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan ketika kita diutus oleh Tuhan supaya kita pergi berdua-dua untuk mewartakan sukacita itu? Yang pertama, saya ingin mengajak saudara bahwa kita diutus oleh Tuhan
untuk mengajak masyarakat, untuk mengajak kita semuanya berperilaku Kristus, berperilaku Kristen. Ini yang penting. Jadi kita tidak perlu untuk mengkristenkan orang. Tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Apakah orang kemudian menjadi Kristen atau tidak, itu sudah urusan dia dengan Tuhan. Itu bukan wilayah kita, itu bukan wewenang kita. Itu wewenangnya Tuhan dengan orang itu. Karena yang bisa menjadikan dia Kristen atau tidak, itu adalah Tuhan sendiri. Lalu tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita adalah mengajak masyarakat, mengajak kita semuanya untuk berperilaku seperti Kristus. Apa itu berperilaku seperti Kristus? Mari kita dengan rendah hati sadar akan kekurangan kita, sadar akan kelemahan kita. Sehebat apapun manusia, dia tidak pernah tidak pasti punya kelemahan. Sebaik apapun dia sebagai manusia, pasti dia mengalami penolakan. Wong Yesus saja yang Allah ditolak, apalagi kita manusia. Kalau kita nggak ditolak, apa wewenang kita? Apa pangkat kita, kira-kira begitu. Yesus yang sedemikian rupa hebatnya, dia menyembuhkan, dia menghidupkan, dia memberikan makan kenyang, tapi justru yang dikasih makan, yang dihidupkan, akhirnya dia yang membunuh. Yesus, itu yang terjadi, saudara. Jadi mari kita sadari, kita dengan rendah hati, supaya kita juga sadar betul bahwa kita ini lemah, kita penuh kekurangan, dan dengan demikian maka kita tidak akan jumawa. Tidak nepuk dodo sopo ingsun sopo hiro, kira-kira begitu, bukan itu. Nah, ketika kita jatuh di dalam suasana itu, maka sebenarnya disitulah kita sedang melawan Tuhan. Ya kan? Berperilaku seperti Kristus artinya kita ini butuh juru selamat, butuh Tuhan. Yesus mengatakan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus heran, kenapa Yesus heran atas ketidakpercayaan orang-orang di sekitar Yesus? Lah wong dia ini yang setiap hari berkumpul dengan Yesus, dia juga yang merasakan pertama kali mujizat Yesus ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Lah kok sekarang justru dia sendiri yang gak percaya, dia gak merasa butuh Yesus. Ini yang aneh. Akhirnya di antara satu kampung itu, yang tetap percaya Yesus hanya keluarga Yesus saja. Maria dan Maria istri Kleopas, kemudian Yohanes, Markus, itu saja. Sampai kemudian rumahnya dipakai untuk gereja yang pertama di dunia, di daerah Bukit Sion. Itu saudara. Jadi karena itu Yesus mengatakan, ia merasa heran kenapa mereka tidak percaya. Mereka itu yang kumpul, mereka yang menyaksikan. Kok sekarang dia merasa nggak butuh Tuhan? Ini yang aneh. Nah karena itulah Yesus berkata, dia hanya menolak. Yuk kamu itu kan tukang kayu. Lah kok iso kayak gitu loh. Nah ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang itu, ya kan? Nah karena itulah saudara kita, karena itu mari kita berperilaku seperti Kristus yang tetap mengasihi walaupun dia ditolak, ya, dia melakukan mujizat pemeliharaan, dia ingin mengatakan bahwa aku ini Allah, percayalah kepadaku dan kamu pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan buktinya Yesus mengutus 12 murid dan 70 murid untuk pergi berdua-dua. Supaya mereka bisa bercerita, ya memang Allah itu ada.
Dan ini memang agak sulit untuk membuktikan, karena seringkali kita dihantui perut kita. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa percaya kepada Allah ketika kita melihat perut kita yang seringkali merasa lapar, yang seringkali nggak terbendung, juga pikiran kita, perasaan kita yang sulit memahami itu. Nah, itu makna yang pertama, ketika kita dikuatkan dalam kelemahan. Kita sadar kelemahan kita, tetapi mari kita terus berjuang untuk berperilaku seperti Kristus. Dan itulah perilaku Kristen. Apa perilaku Kristen itu? Sederhana. Tadi saya katakan kalau kita melihat dari Roma 12 ayat 9 sampai 21, maka di sana mengasihi, mengampuni, melayani, mensyukuri, dan membagi. Inilah perilaku Kristen. Sekalipun kita ditolak, kita tetap harus melakukan 5 hal ini. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sering terbelenggu dengan pandangan atau suasana stereotip. Apa itu stereotip? Kita ini menjudge orang, bahwa kita menilai orang satu hanya dari penampilannya. Wah, cah koyo ngene opo iso gitu ya kan. Seringkali kita melihat itu. Jadi kita hanya melihat blegernya saja sudah menjudge, sudah menghakimi. Yang kedua, stereotip itu apa? Melihat orang, menentukan keputusan kita terhadap seseorang hanya karena katanya, karena jari ini. Ini yang berbahaya, saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi ketika kita melakukan tindakan jatuh pada pandangan stereotip, maka kita sudah menghakimi seseorang. Itu yang terjadi. Nah, Yesus ditolak kenapa? Lah wong kuwi anak itu kang kayu. Iso apa? Itu loh saudara. Dia itu kan orang miskin. Keluarganya Maria, saudaranya ini, saudara perempuan bersama kita. Ya hidupnya berganti. Lah kok sekarang dia bisa buat mujizat? Ah, nggak mungkin. Akhirnya ditolak. Itulah stereotip itu, gitu kan? Kita lihat itu. Dan kita juga sering pandangan begitu. Ah, sugeng isane opo, gitu kan? Itu yang terjadi atas kita. Padahal Tuhan, janganlah kamu melihat kuman di seberang lautan, sementara kamu tidak melihat selumbar balok di matamu. Itu enggak pernah kita renungkan, saudara. Tetapi kalau ada kuman di seberang lautan sana, kelihatan gede, tapi balok di mata kita enggak pernah kita lihat. Itu. Nah, Yesus mengajak kita untuk kita tidak jatuh dalam penghakiman. Kenapa? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan di balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hebat itu, balok dalam mata kita, tapi kita nggak merasa ganjel. Sementara kelilipan debu sidik aja pedesnya nggak karuan. Itulah perilaku setan, saudara, yang sudah menjudge. Dan itu setan senang dengan itu. Sementara perilaku Kristen yang tadi mengasihi, mengampuni, melayani, itu malah justru sulit diterima. Maka Yesus mengatakan, ia heran mengapa mereka tidak percaya. Jadi di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5 ini luar biasa, saudara, kita lihat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan ini, selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hei orang-orang munafik,
Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, ayat 2 sekarang saya baca. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus juga berkata, apa yang kau inginkan orang lain berbuat kepadamu, lakukanlah itu juga untuk orang lain. Ini saudara, mari kita semua belajar untuk mengerti orang lain. Ya. Kadang-kadang kita orang Jawa mengatakan dengan perumpamaan yang sederhana, ukur baju dengan badannya sendiri. Ya memang benar, mengukur baju harus dengan badannya sendiri. Nah, celakanya kalau kita mengukur baju orang lain dengan tubuh kita, nah itu yang menjadi celaka gitu loh. Padahal kita nggak pernah kenapa itu menjadi celaka? Seringkali kita nggak pernah bisa mengatakan saya salah, saya paling hebat, saya paling benar gitu. Nah, inilah saudara yang ada dalam diri kita, dan kita dihadapkan pada kelemahan. Tetapi ketika kita mau percaya Yesus, kita pasti mampu melakukan untuk melihat orang lain lebih baik dari diri kita. Yesus mengatakan seorang nabi tidak dihormati di daerah asalnya. Saudara-saudara, kalau saya ketemu dengan teman-teman dari SMP, SMA gitu ya, apalagi dari SD, toh kita dadi pendhita tenane gitu kan. Wong zamane cilik wae untal-untul kaya ora iso apa-apa gitu ya kan. Itu yang sering juga ketika dia bersaksi ketemu saya di depan saya. Dan dia sangat heran ketika ketemu saya khotbah di Jakarta, saya pidato di depan mimbar dan sebagainya. Saya nggak habis pikir toh kalau kamu bisa kayak begini gitu loh. Ya itulah. Saya katakan Tuhan yang mengubah saya. Jadi orang masih terus terbawa gitu kan. Dan itu seringkali juga menghinggapi kita. Maka mulai hari ini saudara yang dikasih Tuhan, keheranan Yesus ini kita jawab dengan hal yang positif, yang indah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, sudah cukup lama ini saya khotbah saudara. Yang ketiga, ingat, Tuhan sanggup mengubah manusia. Yesus sanggup mengubah kita. Nah, di mana itu saudara? Di dalam perjanjian lama saya ingin mengambil satu ayat saja, Yesaya 1. Ya, di Yesaya 1 ayat ke-18. Firman Tuhan demikian, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini luar biasa firman ini. Jadi yang merah selegam apapun merah itu, Tuhan sanggup mengubah menjadi putih. Apakah kemudian warna merah jadi putih? Yang dimasukkan ayat ini apa? Bahwa manusia yang berdosa itu dia bisa diampuni apapun dosanya dan bisa diubah dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik. Jadi Allah sanggup itu melakukan.
Jadi kalau kita tadi di nomor 2 kita jatuh dalam stereotip penghakiman, berarti kita mengingkari Allah kita. Allah kita itu Allah yang luar biasa, yang sanggup mengubah dari yang merah, yang jelek apapun dia, menjadi putih. Dan seringkali kita tidak mau menerima karya Allah ini. Inilah dosa kita, saudara. Jadi kita diajak untuk memahami, melihat. Karena itu saya sampai hari ini saya tetap mengatakan, gereja hadir itu untuk menolong orang, bukan untuk menghakimi orang. Penghakiman itu haknya Kristus, bukan kita. Penghakiman itu haknya Kristus. Roma 12, jelas di sana dikatakan ayat 19, bahwa penghakiman, pembalasan itu hak Tuhan. Jadi kita diutus oleh Tuhan seperti 12 murid dan 70 murid pergi berdua-dua. Untuk apa? Dia dibekali dengan mukjizat, dibekali dengan kuasa untuk menolong, untuk membebaskan, bukan untuk menghakimi. Jadi yang kita baca tadi jelas. Para murid diutus dua-dua, kamu nggak usah bawa ini, kamu saya bekali ini. Nah kalau dibekali itu apakah untuk membunuh orang? Enggak. Tetapi untuk menolong, menyelamatkan orang. Karena itulah gereja harus berperilaku seperti Kristus yang menolong. Nah penghakiman itu nanti Allah Bapa yang melakukan. Tolok ukurnya cetok, percaya Yesus atau tidak percaya masuk neraka, percaya masuk surga. Nah itu aja, udah. Karena itu mari kita lakukan dengan baik. Kita lihat di dalam 2 Korintus, satu ayat dari perjanjian baru saya ambil, 2 Korintus pasal yang ke-5, ya, yang tentu ini menjadi ayat hafalan kita, ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, ayat 17 dimulai kata jadi. Ya. Jadi kalau kata ini jadi berarti ada konklusinya. A ini, B ini. Karena itu menjadi ini. Ini jadi begini. Nah, ini konklusi. Jelas. Di mana itu kita pahami, saudara? Kalau kita baca dari pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 17 menjadi sangat jelas. Jadi itu berarti ada ini akhirnya begini. Jadi itu menjadi sebuah proses. Orang menjadi baik, orang bisa berubah, itu tidak ujuk-ujuk. Ya, itu sebuah proses. Saudara, kata sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ahli psikologi mengatakan, kalau itu perubahan terjadi dalam jangka 1 tahun, maka untuk bisa berubah lagi menjadi baik butuh waktu 10 tahun. Jadi saudara-saudara, untuk berubah itu menjadi jelek itu hanya butuh 1, tapi untuk menjadi baik itu butuh 10 bahkan sampai 100. Itu yang ada pada kita. Kemarin ada yang posting 2 ditambah 2 4. 1 ditambah 1 2, 3 dikurangi 1 2, tetapi 100 dikurangi 1 0. Kenapa? 100 kebaikan, begitu kita berbuat jelek 1, hilang semuanya yang 100 yang kebaikan itu. Itu saudara. Nah ini yang sekarang kita hadapi. Firman Tuhan sangat jelas di situ bagi kita. Justru peran gereja, peran kita orang Kristen diminta untuk menolong supaya proses menjadi
ciptaan baru itu bisa terjadi. Bukan malah sebaliknya, justru kita jas, kita hakimi menjadi sesuatu. Dan inilah yang berbahaya bagi kita sebagai orang Kristen. Karena kita sudah menjas seseorang, berarti kita sudah menghakimi seseorang. Ketika kita sudah menghakimi seseorang, kita sudah mengambil haknya Allah. Allah saja mengatakan kepada kita, mari berperkara, sekalipun dosamu merah, semerah apapun bisa menjadi putih. Allah sudah jelas mengatakan, siapapun dia yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, mari kita berproses dengan baik supaya kita menjadi ciptaan yang baru dan kita perlahan-lahan menjadi putih. Ingat saudara, saya pernah mencari kaos yang besar, ukuran saya. Sekarang saya dapat dengan mudah, karena begitu saya ngeklik, langsung keluar kaos jumbo pria. Sebelum ada online ini, wah sulitnya bukan main. Tetapi ketika saya sudah frustrasi, cari di department store, cari di supermarket yang katanya jual ini, tak goleki ora eneng. Cuma neng supermarket, neng mall-mall wera neng. Saya menemukan di awul-awul barang rombengan. Saya dapat 4 kaos, harganya cuma 60.000. Sudah kuluk semuanya, hitam jelek. Tapi begitu kita ubah, saya rebus, saya kasih citron sur, saya mematuhi nasihat Mbak Krisna, kasih itu Pak. Begitu saya rebus, jadi putih bersih. Yang hitam jadi memplak hitam. Yang putih jadi memplak putih. Luar biasa saudara. Noda ya jadi bisa hilang. Apalagi kita yang percaya Tuhan. Tuhan sanggup mengubah saudara menjadi yang terbaik. Bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa.